Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pesantranisasi 2 pra KKN, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kesiapan menjadi khatib dan penceramah. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi ini, baiknya akan saya perkenalkan, saya adalah Bapak Junaidi Safitri, SEI MEI, asal dari Bekasi, saat ini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam, program studi Ekonomi Islam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, apa saja hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjadi khatib ya dan juga penceramah. Para peserta pesantranisasi 2 pra KKN, nanti kalau antum sudah terjun ke masyarakat, maka akan didapati masyarakat memiliki harapan yang besar kepada adik-adik sekalian untuk bisa menjadi pemimpin atau leader di dusun atau di desa tempat tinggal mereka. Karena mereka berasumsi bahwa adik-adik ini mahasiswa, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki pandangan agama yang dalam, sehingga bisa jadi nanti adik-adik akan menjadi imam pada saat sholat berjamaah, atau bisa juga adik-adik diminta untuk menjadi khatib ya. Maka dari itu sangat penting, saya merasa adik-adik sudah mempersiapkan sedini mungkin apa saja bahan materi yang perlu disiapkan sebelum menjadi seorang khatib. Baik, sunnah-sunnah pada hari Jumat. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khaliqa Adam wa fihi udkhila jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang mana matahari terbit padanya ialah hari Jumat. Pada hari ini diciptakannya Adam, pada hari ini dimasukkannya ke dalam surga, pada hari itu jua dikeluarkan dia dari surga, tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Baik, nah maka pada hari Jumatlah seluruh awal mula kehidupan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang kita yakini, Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan, dan juga tidak akan terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Baik, adapun sunnah-sunnah yang patut kita jalankan pada hari Jumat, yaitu membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan ya dalam sholat subuh. Kemudian sunnah yang kedua, memperbanyak sholawat. Kemudian sunnah yang ketiga, membaca surat Al-Kahfi ya. Kemudian pada sunnah yang keempat ada banyak berdoa. Yang kelima, mandi sebelum pergi sholat Jumat, ya, tahir atau suci. Kemudian memakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci. Lalu yang ketujuh, banyak sholat sunnah sebelum imam mulai berkhutbah. Yang kedelapan, memakai wewangian. Dan 10, datang lebih awal ke masjid. Ya, adik-adik sekalian, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang fadilahnya sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus yang disebut dengan surat Al-Jum'ah. Ya, kalau kita baca isi terjemahan dalam surat Al-Jum'ah itu, ya,
Di situ dikisahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi cahaya, ya, menjadi pembawa misi kenabian yang sangat penting, ya, pada masa-masa jahiliyah terlebih dahulu itu. Di awal surat Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, itu di awal permulaan di dalam surat Al-Jum'ah. Nah, pada ayat yang selanjutnya, nanti kalau rekan-rekan membaca Al-Quran surat Al-Jum'ah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung kepada kaum muslim untuk menyegerakan diri ketika azan telah berkumandang untuk mendahulukan panggilan, ya, melangsungkan salat Jumat, ya, dan meninggalkan seluruh urusan keduniawian, ya. Di dalam surah Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, apabila ada seruan untuk melangsungkan sholat Jum'ah, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah diri untuk memenuhi atau menunaikan panggilan sholat Jumat tersebut, wazarul bai', dan tinggalkanlah harta benda, tinggalkanlah perniagaan. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kamu, la'allakum tattaqun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kamu, ya, seandainya saja kalian mengetahuinya. Jadi itu adalah salah satu ayat di dalam surat Al-Jum'ah itu yang memerintahkan kepada kaum muslim, ya, untuk menyegerakan diri untuk memenuhi panggilan salat Jum'ah. Ya, setelah itu meninggalkan seluruh urusan duniawi, seluruh perniagaan, seluruh kesibukan yang keduniawian untuk terlebih dahulu memprioritaskan menunaikan salat Jumat. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akhir saat setelah asar di hari Jumat. Yaumul Jum'ati isnata asyrata sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'ati yaumal ba'dal asri. Hari Jumat itu 12 waktu, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah saat pengabulan itu pada akhir saat setelah asar. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka dari itu, mari kita selaku kaum muslim kita manfaatkan hari Jumat untuk hari kita membersihkan, ya, diri-diri kita, baik membersihkan rohaniah kita, dan kita juga menjalankan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan kita dan mengabulkan seluruh permintaan doa-doa kita. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana tata cara dalam menjadi khatib Jumat. Baik, ada adab, ya, adab menjadi seorang khatib, ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, jadi yang pertama adalah adab.
Apa adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ditunjuk menjadi khatib? Yang pertama, adabnya adalah memenuhi syarat dan rukun khutbah, ya. Nanti pada slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara dan rukun, ya, menjadi seorang khatib. Memakai pakaian yang suci, bersih, ya, harum, memakai wewangian juga yang non alkohol lebih baik, dan dia berwibawa. Khutbah disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas, ya. Khutbah disampaikan dengan tegas dan antusias sehingga para jamaah, ya, yang menghadiri pelaksanaan khutbah Jumat itu merasa terbawa, ya, merasa sangat memahami apa yang disampaikan oleh seorang khatib tersebut. Nah, adapun syarat yang harus dilakukan oleh seorang khatib ketika dia telah berdiri, ya, di atas mimbar. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sebelum sholat Jumat, ya. Jadi ini perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat dua idul, ya, Aidaini, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Kalau di dalam sholat Jumat itu pelaksanaannya yang pertama, ya, yang pertama itu adalah khutbah dulu, setelah itu baru melaksanakan sholat Jumat, ya. Sedangkan dalam dua Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha, yang pertama yang dilakukan adalah sholat dulu, ya, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, baru yang kedua ada khutbah, ya. Ini perbedaan antara khutbah Jumat, ya, dengan khutbah dua Idul atau dua Aidain, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang pertama, khutbah dilaksanakan sebelum sholat Jumat, kemudian khutbah disampaikan ketika telah masuk waktu zuhur. Kapan waktunya zuhur di Indonesia? Ya, kurang lebih waktu zuhur itu diseragamkan sekitar jam 12 kurang 5 menit itu sudah masuk, bahkan kebanyakan jam 12 tepat itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, setelah masuk waktu zuhur, khatib adalah seorang laki-laki yang imamahnya sah, ya. Artinya imamahnya sah itu dia seorang muslim, dia seorang yang balik, dan dia seorang yang berakal. Nah, inilah salah satu syarat menjadi seorang khatib. Nah, kemudian selanjutnya duduk di antara dua khutbah dengan tumak ninah, ya. Jadi nanti, ya, di dalam pelaksanaan khutbah Jumat ada khutbah ke-1 dan ada khutbah kedua. Nah, ketika ada jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka disyaratkan oleh seorang khatib itu duduk secara tumak ninah. Tumak ninah ini artinya tenang, ya, tidak terburu-buru dan tidak juga memperlambat, ya. Nah, kemudian yang kelima, rukun-rukun khutbah dilakukan secara berturut-turut, ya. Berturut-turut ini artinya seluruh rukun-rukun yang ada pada khutbah Jumat ini dipenuhi oleh seorang khatib, ya. Tidak bercampur tetapi berurutan sesuai dengan urutan-urutan dalam khutbah Jumat, seperti juga sesuai dengan urutan-urutan dalam sholat, ya. Sholat ada berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, begitu juga dalam khutbah Jumat. Itu berturut-turut sesuai dengan urutan khutbah. Kemudian yang keenam, khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Nah, jika mampu, maka kebanyakan mayoritas seorang khatib ketika ingin menyampaikan khutbah, dia berdiri di atas mimbar. Ada di beberapa masjid yang ada di daerah Jawa itu juga sambil si khatib tersebut juga membawa tongkat, ya, atau tongkat yang panjang gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, khatib bersih dari hadas dan juga najis. Dan yang kedelapan, seorang khatib haruslah juga dia menutup aurat, ya, menutup aurat dari pakaian, ya, menutup aurat pakaian-pakaian yang bersih, yang baik, yang suci, yang wangi, gitu, ya.
Nah, adapun rukun dalam khutbah Jumat, ya, di sini ada 6, ya. Yang pertama membaca hamdalah, ini urutannya, ya. Maka nanti kalau kalian ditunjuk menjadi seorang khatib, inilah urutan yang harus kalian penuhi. Ini disebut dengan rukun. Apabila rukun khutbah ini salah satunya tidak terpenuhi, maka khutbah Jumat itu cacat, ya, atau fasik, ya, atau tidak sah, ya, karena ada yang belum terpenuhi dari rukun-rukunnya. Jadi rukun yang pertama membaca hamdalah, yang kedua syahadat, yang ketiga sholawat, yang keempat wasiat taqwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran, nah yang keenam membaca doa untuk orang-orang muslim, ya. Dan nanti pada slide selanjutnya kita akan kasih contoh bagaimana bacaan-bacaan yang harus dipahami oleh seorang khatib, ya, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi khutbah Jumat, maka memenuhi rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Nah, adapun sunnah-sunnahnya, seorang khatib hendaklah menyampaikan khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi, ya. Itu syarat, atau itu adalah sunnah, ya. Kemudian sunnah yang kedua, khutbah disampaikan dengan singkat, fasih dan jelas, ya, tidak berlama-lama, ya. Minimal untuk khutbah itu 5 sampai 10 menit lah, atau yang paling panjang itu 15 menit udah cukup untuk khutbah, ya. Karena itu dilakukan di siang, karena hari Jumat siang hari, ya. Jadi juga kita memperhitungkan, ya, kesibukan para jamaah yang hadir pada salat Jumat. Maka tidak perlu berpanjang-panjang ceramahnya, cukup singkat saja, jelas dan juga mudah dipahami oleh jamaah. Kemudian yang ketiga, disunahkan mengucap salam, kemudian duduk kembali sebelum memulai khutbah, ya. Jadi seorang khatib sebelum dia menyampaikan isi khutbahnya, maka terlebih dahulu dia mengucapkan salam kepada para jamaah yang hadir di masjid tersebut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian khatib duduk terlebih dahulu. Biasanya setelah itu nanti ada muazin yang mengumandangkan azan, ya. Kemudian yang kelima, memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Nah, ini adalah sunnah, ya, sunnah yang boleh, ya, yang harus dipenuhi oleh seorang khatib. Nah, bagaimana tata cara khutbah? Nah, ini tata cara khutbah yang dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi oleh seorang khatib. Nah, yang pertama, khatib naik ke mimbar dan membaca basmalah. Ya, biasanya nanti khatib berdiri di atas mimbar, ya, dia niatkan di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Lalu setelah si khatib berdiri di atas mimbar, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Setelah dia mengucapkan salam, nanti khatib tersebut duduk sejenak, lalu muazin mengumandangkan azan. Setelah azan selesai, ya, maka khatib berdiri dan membaca hamdalah. Ya, ini salah satu contoh bacaannya. Ya, ketika setelah duduk, ya, khatib tadi berdiri lagi membaca hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ini yang keempat, yang kelima, ya. Maka rukun yang kelima biasanya setelah membaca hamdalah itu ada syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, ya. Nah, itu yang syahadat. Lalu yang keenam membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, itu ini ada yang kurang ya, syahadah ya. Jadi nanti jangan lupa membaca hamdalah, syahadah, lalu sholawat ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun gitu ya. Biasanya nanti ditambah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kalimat takwa ya. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Nah, setelah itu baru ya penyampaian khutbah sesuai topik yang ingin disampaikan oleh khatib ya, tetapi kami sarankan di sini nanti kalau adik-adik menjadi khatib ya di masjid lokasi KKN, tolong materi yang disampaikan materi yang tidak mengandung perdebatan ya, artinya materi-materi saat khutbah Jumat materi yang sifatnya usul ya, yang sifatnya dasar saja ya, misalnya tentang iman, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa gitu ya. Jadi yang tidak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sehingga kalau materinya nanti ya yang bersifat perdebatan ya, akibatnya nanti akan ada pro kontra ya yang ditangkap oleh masyarakat dalam memahami khutbah adik-adik sekalian. Maka kami sarankan isi dari khutbah Jumatnya yang tidak menimbulkan pro kontra ya atau perdebatan di kalangan masyarakat. Nah, setelah materi khutbah Jumat itu selesai disampaikan, maka yang ke-10 ini menutup ya khutbah pertama dengan doa Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini penutup untuk khutbah pertama. Lalu setelah itu dibaca, khatib duduk lagi ya, duduk sebentar. Setelah itu barulah khutbah kedua ya. Jadi khutbah kedua sama ya, rukunnya seperti khutbah pertama gitu ya. Sama ya, seperti pada khutbah pertama ini ya, yang tadi misalnya hamdalah, kemudian syahadah, kemudian ada salawat, kemudian ada ayat-ayat Al-Qur'an yang yang dilantunkan atau yang dibacakan ya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang ketakwaan. Nah, biasanya pada khutbah kedua ini memberi intisari ya atau kesimpulan dari khutbah pertama yang disampaikan. Atau bisa saja kalau seandainya tidak ada kesimpulan yang disampaikan, si khatib bisa langsung memberikan doa ya. Biasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat sampai ayat doa-doa yang lainnya ya. Nah, itu ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat, maka kami sarankan, kami himbau ketika nanti adik-adik ditunjuk sebagai seorang khatib, ini rukun terpenuhi seluruhnya ya. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupakan ya. Nah, ini doa di khutbah kedua ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar allazi amarna bi iqamati sya'air dinil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها المسلمون رحمكم الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, baru ya. Maka di sini ada catatan pada khutbah kedua ini khatib bisa melanjutkan isi nasihat khutbahnya tadi memberikan kesimpulan dari materi khutbah yang pertama atau bisa lanjut pada doa. Ya, insya Allah itu pun juga lebih baik. Nah ini teknik ya, teknik dalam menyampaikan khutbah Jumat ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh seorang khatib sebelum dia tampil ya untuk berceramah pada khutbah Jumat. Jadi yang pertama, seorang khatib terlebih dahulu telah menyiapkan topik apa yang akan dia bahas pada khutbah Jumat. Ini penting sebagai persiapan ya, sebagai persiapan sebelum dia berdiri di atas mimbar, sehingga khatib tersebut sudah membaca topiknya, kemudian telah mempelajarinya sehingga dia sangat enjoy ya, nyaman dalam menyampaikan isi materi pada khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan materi ya, tadi bahan-bahan apa saja, hadis-hadisnya, riwayatnya dari mana ya, hadis riwayat siapa ya. Kemudian kalau ayat Al-Quran itu diambil dari surat apa, dari ayat apa, itu pun juga harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang khatib sebelum dia tampil di atas mimbar. Kemudian yang ketiga ya, membuat kerangka khutbah atau ceramah ya. Kerangka khutbah atau ceramah ini ya tadi ya, untuk memenuhi rukun-rukun yang diharuskan ya untuk disampaikan ketika khutbah Jumat ya. Menguasai materi dengan baik artinya ketika dia menyampaikan materi khutbah Jumat itu dia menyampaikan dengan penuh ketegasan, penuh dengan semangat ya, tidak ragu-ragu, tidak bingung ya, atau bahkan tidak juga dia lupa ya isi materinya, sehingga dia sudah mempersiapkan dengan catatan-catatan sebelum dia tampil di atas mimbar. Lalu yang kelima, latihan sebelum tampil khutbah ya atau ceramah. Ini penting ya, karena dalam latihan ini kalian bisa nanti melihat bagaimana sikap ya, gestur, bahasa tubuh gitu ya pada saat kalian menyampaikan khutbah Jumat. Maka ini latihan sangat penting. Dalam latihan ini nanti kalian dapat mengenal ya bagaimana diri kalian ketika kalian nanti akan tampil di hadapan publik ya. Kemudian berdoa sebelum tampil. Nah, maka bagi calon-calon khatib nanti ya, tolong diniatkan ketika akan berdiri di atas mimbar ini dalam menjalankan khutbah Jumat ya, diniatkan sepenuhnya lillahi ta'ala ya. Tidak untuk ujub, nun sewu ya, tidak untuk ria, tidak untuk ingin dipandang jadi ustadz misalnya, itu jangan ya, kita niatkan sepenuhnya lillahi ta'ala. Nah kemudian yang selanjutnya, khutbah dan ceramah yang efektif. Nah ini sekaligus juga menyinggung tentang materi ceramah kita. Apa yang dimaksud dengan khutbah atau ceramah yang efektif? Ceramah yang efektif artinya ini ceramah yang ngefek ya, ceramah yang memberikan dampak kepada audiens, kepada para jamaah yang hadir, yang ikut serta mendengarkan ya isi ceramah, kajian atau khutbah kalian ya. Ada beberapa bentuk ya ceramah ini disebut efektif.
Yang pertama, pesan tersampaikan dengan jelas, ya. Artinya topik apa yang akan didiskusikan atau yang akan dibahas, kemudian dasar dalil hukumnya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menerapkannya, ya itu juga memberikan dampak positif bagi para audien yang mendengarkan ceramah tersebut. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu sebijak mungkin, ya, tidak berlama-lama dan juga tidak tergesa-gesa, ya, tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu pendek sehingga ceramahnya itu bisa memberikan nuansa, ya, nuansa yang Islami, nuansa kesejukan kepada seluruh jamaah. Kemudian fokus dan tidak bertele-tele, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ya, bukan bahasa-bahasa yang ilmiah, yang masyarakat itu bingung, ya, bahasa kedokteran apalagi kalau bahasa kedokteran itu ada istilah-istilah obat, ya, yang akhirnya masyarakat misalnya agak kesulitan untuk mencerna atau memahami bahasa tersebut. Kemudian menyesuaikan materi, bahasa, dan cara menyampaikan dengan audien. Nah, ini juga harus diperhatikan. Siapa audien yang akan kita berinteraksi dengan audien itu? Apakah itu audiennya adalah masyarakat? Kalau masyarakat, ya kita menyesuaikan bahasanya dengan bahasa masyarakat. Kalau kita audiennya adalah para cendekia, ya para dosen, ya guru besar. Nah, kita pun juga menyesuaikan materi yang akan kita bahas kepada para pakar tersebut. Jadi, setiap tempat itu ada kata-kata yang disampaikan dan setiap kata-kata yang disampaikan ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, itu yang perlu diadaptasi oleh peserta KKN sekarang ini. Nah, itu ya sebagai wujud materi kita, ya, materi tentang pelatihan kesiapan menjadi khotib dan penceramah, ya. Jadi kami harapkan nanti adik-adik seluruhnya sebelum adik-adik terjun di masyarakat, khususnya dalam kegiatan KKN ini, lebih baiknya dari sekarang kalian sudah mempersiapkan contoh, ya, khutbah, ya, baik khutbah dalam bahasa Indonesia atau khutbah dalam bahasa Jawa gitu, ya. Kalian print, kalian pelajari, kalian baca, nanti kalian simpan. Kalau udah waktunya KKN, kalian bawa ke lokasi KKN. Jadi ketika nanti kalian ditunjuk menjadi seorang khatib, kalian sudah siap karena materi khutbahnya sudah kalian miliki. Tinggal nanti kalian baca, kalian sampaikan kepada masyarakat di lokasi KKN kalian masing-masing. Baik, ya, saya kira itu saja materi dari saya. Semoga memberikan manfaat dan dapat diterapkan oleh adik-adik sekalian nanti ketika adik-adik kalian KKN di lokasi masing-masing, ya. Sukses untuk KKN-nya dan juga jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan ridho dan juga memberkahi seluruh kegiatan kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.